Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak IR Fitra A. Dermawan SPD MPD IPM sebagai dosen pengampu mata kuliah elektronika analog. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang integrated circuit atau IC. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ahmad Rajab sebagai moderator dan Ahmad Zainuri Mubarak sebagai pemateri pertama, Arlin sebagai pemateri kedua, Theo Pilus Limban sebagai pemateri ketiga, dan Naura Putri Syahrani sebagai pemateri terakhir. Langsung saja masuk ke materi pertama yaitu Ahmad Zainuri Mubarak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang integrated circuit atau IC. Mungkin bisa digeser. Baik, di sini integrated circuit adalah sebagai komponen atau komponen mandiri di atas permukaan yang kontinu. Maksudnya yang kontinu adalah yang berkelanjutan atau tidak terputus-putus. Dan ini membentuk sebuah rangkaian yang terpadu. Jadi komponen ini memiliki beberapa elemen seperti dioda. Tentunya dioda adalah elemen yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam satu arah, yaitu dari arah anoda yang diartikan sebagai negatif ke anoda ke katoda, yang katoda diartikan sebagai positif, dan transistor yaitu berfungsi sebagai pengontrol arus listrik, dan transistor yang berfungsi sebagai pembatang arus listrik. Di sini ada kapasitor yang berfungsi sebagai penyimpang arus listrik dan lain-lainnya. Biasanya di dalam IC ini terdapat ribuan dan jutaan komponen-komponen tersebut yang terintegrasikan di atas atau bahan konduktor. Dan ini biasanya setelah melalui proses validasi yang sudah kompleks, IC ini biasanya langsung digunakan di dalam rangkaian-rangkaian tergantung apa yang dilakukan oleh rangkaian itu. Misalnya seperti rangkaian untuk mengatur waktu, biasanya IC yang digunakan adalah IC55 atau IC timer. Dan itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, ke materi kedua yaitu Arlin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis IC. Yang pertama, saya menjelaskan IC linear. IC linear ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu op-amp, transistor Darlington, dan transistor bipolar. Yang pertama, op-amp merupakan IC linear yang paling umum digunakan. Op-amp dapat digunakan untuk memperkuat sinyal listrik, membuat rangkaian penguat inverting dan non-inverting, serta membuat rangkaian filter dan transistor Darlington. IC linear yang digunakan untuk memperkuat sinyal listrik dengan gain yang sangat tinggi. Sering digunakan dalam rangkaian penguat daya, khususnya pada rangkaian penguat daya. Yang ketiga ada transistor bipolar. Sering digunakan sebagai switch dan juga sebagai penguat sinyal. Transistor bipolar memiliki beberapa jenis, yaitu NPN dan PNP, di mana NPN digunakan sebagai saklar yang terbuka ketika diberi sinyal dan NPN digunakan sebagai saklar tertutup ketika diberi sinyal. Yang kedua, IC digital. IC digital merupakan salah satu jenis IC yang banyak digunakan pada perangkat elektronika modern, seperti komputer, ponsel, dan perangkat elektronika lainnya. IC digital sendiri terdiri dari sejumlah transistor
dan elemen elektronika yang terintegrasi di dalamnya, sehingga dapat melakukan berbagai fungsi digital yang kompleks. Dan yang ketiga ada mixed IC. Mixed IC atau IC campuran adalah suatu jenis IC yang menggabungkan beberapa fungsi dari berbagai jenis IC dalam satu paket. Mixed IC memiliki fungsi yang beragam, antara lain sebagai penguat daya, penguat sinyal, dan pemproses data. Selain itu, Mixed IC juga sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan pengolahan daya yang tinggi, seperti pada perangkat komunikasi dan jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja integrated circuit. Jadi, IC bekerja dengan cara menerima masukan berupa logika dan mengeluarkannya berupa sinyal keluaran logik. Nah, sinyal logika ini dapat diimplementasikan secara elektronis dengan menggunakan dioda atau transistor. Namun, dapat juga diimplementasikan dengan sel logika ini dapat diimplementasikan secara elektronis dengan menggunakan transistor. Namun dapat juga dibangun menggunakan susunan komponen. Saya ulangi, sel logika ini dapat diimplementasikan secara elektronis dengan menggunakan transistor. Namun dapat juga memanfaatkan sifat elektromagnetik. Pada umumnya, setiap sah mempunyai beberapa masukan, biasanya berkisar 2 hingga 10 masukan. Tapi ada juga sel logika yang mempunyai 2 keluaran, tergantung dari jenis fungsinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan integrated circuit. Nah, untuk yang pertama, salah satu kelebihan utama dari integrated circuit atau IC yaitu sirkuit terpadu adalah ukurannya yang sangat kecil, miniatur. IC memiliki ukuran kecil sehingga dapat menghemat ruang dan membuat perangkat elektronik lebih ringkas dan kelebihan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya yaitu salah satu kelemahan utama dari IC, perbaikannya sangat sulit. IC sulit diperbaiki jika misalkan biasanya seluruh IC harus diganti karena komponen di dalamnya tidak dapat dibongkar satu persatu. Terima kasih, itu saja dari Baik,